Adakah dasar-dasar literaturnya? Ada Pak di sini Pak. Itu dia. Sinaksarion. Zakaria itu juga mati Pak, dibunuh demi melindungi Yohanes Pembaptis. Satu generasi berikutnya Masih satu generasi, bukan berikutnya, masih satu generasi dengan Yesus, pengikut. Rasul Paulus itu Rasul Petrus itu disalib terbalik loh. Iya, seperti Stefanus. Stefanus itu dirajam. Dia Iya, dilempar itu batu kenapa? sampai mati. Nah, iya, betul. Karena yang melakukan itu orang Yahudi. Itu nanti di akhir zaman itu apakah kita masih bisa kenal dengan saudara-saudara dan keluarga kita ya Kak? Iya, masih kenal. Itu dasar ayatnya di Lukas 16 dari ayat 19 sampai 20 sekian. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan beberapa umat Kristen. Dari diskusi tersebut, banyak pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita semakin tahu tentang sejarah atau ajaran Tuhan Yesus. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini, tentunya bisa menambah wawasan dan menguatkan iman kekristenan kita. Keren Kak, bijaksana. Nggak ada bijaksana. Saya bijak sini kok. Siapa bilang saya bijaksana? Lebih seru ngomongin Yesus. Emang kapan hari gua nge-skip ngomongin Yesus? Gua walaupun ikut ombak kalian ya, tapi gua tiap hari ngomongin Yesus loh. Jangan kau bilang aku nggak pernah ngikutin Yesus loh. Jangan gitu dong. Itu ya. Antrian masih lama kah? Ini udah gak sabar ngantri. Ini gak ada sesi curhat lagi ya. Nggak ada. Halo Bijaro. Aduh, dengar Kak? Cek. Dengar Kak? Ya, dengar. Silakan Bang. Sebentar saja, satu pertanyaan saja. Kita kan semua tahu kisah kelahiran dan masa kanak-kanak Yesus. Cuman saya agak terganjal dengan Yohanes Pembaptis. Kita tahu bahwa setelah Yesus lahir, kemudian gak lama kemudian anak-anak balita di kawasan Yudea Israel kan pada dibunuhin tuh, ya kan? Hubungannya sama Yohanes Pembaptis gimana nih? Yohanes Pembaptis lebih dahulu lahir. Iya, kan dia kan cuma masih seumuran ya. Beda 6 bulan. Beda 6 bulan. Ya itu dia kan masih hitungannya sama toh, masih dalam tahun yang sama begitu kan. Nah, Yesus bisa selamat dari pembantaian balita itu ketika dia lari ke Mesir, toh? Nah, Yohanes bagaimana dia bisa hidup? Adakah dasar-dasar literaturnya? Ada Pak di sini Pak. Itu dia. Sinaksarion. Zakaria itu juga mati Pak, dibunuh demi melindungi Yohanes Pembaptis. Oh iya kan? Oh, saya mau baru tahu ini. Nah, Bapak belilah Sinaksarion. Coba lihat anunya dulu, covernya kasih lihat. Nah. Sinaksarion. Iya. Keluaran mana tuh? Kenapa? Keluaran mana itu? Ini dari GOI dong, Gereja Ortodok Indonesia. Oke, thank you. Nganu namanya sinopsis, plotnya kira-kira gimana ya? Singkat saja supaya menghemat waktu. Ya. Yang lain. Ini tuh ada ya. Jadi Zakaria itu demi melindungi Yohanes, kan dia kan imam di Bait Allah. Yeah. Dia juga mati dan menyembunyikan Yohanes Pembaptis ini Pak di Bait Allah. Dia mati, dia juga mati. Oh, padahal dia imam loh. Iya, betul. Dia menyembunyikan Yohanes ini sebab Yohanes ini kan gimana? Terlalu seorang imam bisa dibunuh. Iya. Ini saya merinding ini. Ini jarang-jarang ada yang mau nanya ini ya tentang Yohanes Pembaptis ya ini. Zakaria ya.
Zakaria ayah dari Yohanes Pembaptis. Dia anak dari Barakya, dari silsilah Abia keturunan Harun. Nah, dia ini seorang imam karena imam itu dari keturunan Lewi ya. Dia adalah seorang imam yang memegang pelayanan tingkat 8 di Bait Suci Yerusalem. Dia memiliki istri bernama Elisabeth, anak perempuan Sofia. Sofia adalah saudara perempuan Hana, ibu dari Maria, ibu Yesus. Zakaria hidup pada zaman Herodes yang membunuh anak-anak di Betlehem. Sesuai Injil Lukas, Zakaria melayani di Bait Allah di Yerusalem sebagaimana waktu gilirannya. Seorang malaikat menampakkan dirinya. Ini yang dia di situ dulu ya. Ketika Raja Herodes membunuh anak-anak di Betlehem berumur di bawah 2 tahun, tak lupa ia juga memerintahkan untuk membunuh Yohanes, anak Zakaria. Karena ia telah mendengar bagaimana Yohanes itu dilahirkan. Saat pasukan Herodes datang, Elisabeth mendekap Yohanes dalam pelukannya dan melarikan diri dari tempat tinggalnya hingga tiba di bukit batu di tempat terpencil. Elisabeth berseru kepada Allah ketika Allah melihat pasukan yang mengejar dia, "Ya Allah, terimalah seorang ibu beserta anak laki-laki ini." Tetapi bukit batu itu terbuka dan mereka masuk bersembunyi di sana dan ia tidak ditemukan oleh pasukan. Wih, serem ya. Wah. Baru kali ini saya tahu. Terima kasih banyak. Maka murkalah Herodes karena Yohanes tidak dapat dibunuh olehnya dan ia memutuskan untuk membunuh Zakaria di Bait Allah. Ya, nih ya. Di Bait Suci ya, darah Zakaria ditumpahkan di pelataran Bait Suci dan mengering menjadi saksi atas kejahatan Herodes. Tetapi di tempat Elisabeth bersembunyi, suatu mata air keluar dari situ tumbuh pohon yang menghasilkan buah. Semua itu dengan kuasa Allah. 40 hari setelah Zakaria dibunuh, Elisabeth juga meninggal. Yohanes masih kecil, makanya dia tinggal di padang gurun dan makannya itu kan madu dan belalang. Dia bertahan hidup sampai hari ia tampil di sungai Yordan. Dia sendirian begitu ya di mana? Nah, yang kayak gini kan nggak ada di Alkitab. Iya itu dia. Seperti itu. Bagaimana caranya dia hidup? Tidak dijelaskan di situ sih. Ya, dia dikatakan ya, dia bertahan hidup di tempat di mana batu yang melindunginya itu, di situ tumbuh pohon, makanya dia di situ terus hidupnya. Dia kan mengembara. Kalau kita lihat ikonnya Nabi Yohanes, dia itu kayak pakai baju The Flintstone. Dia benar-benar acak-acakan karena dia tinggal di hutan. Nah, dia hidup dirawat oleh Allah itu sendiri. Dan seperti itu. Dan sampai akhirnya dia dipenggal mati. Oleh Herodes juga. Anaknya itu dong. Anaknya Herodes ya. Satu lagi pertanyaan mumpung saya masih di sini karena lama sekali antrinya loh. Satu pertanyaan yang agak menggelitik ke saya. Kita semua yang saya dengar, yang selama ini saya dengar bahwa kenapa Yesus dihukum dengan cara Romawi, bukan dengan cara Yahudi. Kalau Yahudi kan pasti dirajam ya. Ya, karena dia dihukum dengan cara Romawi, makanya dia disalib. Nah, kita skip di situ. Kemudian masih satu generasi, tetapi pengikut lainnya itu kenapa dihukumi beda? Satu generasi berikutnya? Masih satu generasi, bukan berikutnya, masih satu generasi dengan Yesus, pengikut. Rasul Petrus itu disalib terbalik loh. Iya, seperti Stefanus. Stefanus itu dirajam. Dia dilempar batu sampai mati. Nah, iya, betul. Karena yang melakukan itu orang Yahudi. Iya, yang betul. Kalau dengan kan hukumnya Israel, mereka memang salib. Betul, itu saya paham. Kenapa Stefanus nggak dibawa ke pengadilan Romawi dulu? Karena dia langsung saat itu mengaku, aku melihat Tuhan duduk di sebelah kanan. Dia itu kan di dalam pandangannya orang Farisi saat itu, kamu kok bisa melihat surga? Berarti kamu mengaku Allah. Mengaku Allah. Karena dia dipenuhi oleh Allah, di bawah alam sadarnya dia kan dipenuhi Roh Kudus. Paham. Nah, jadi ketika dia mengatakan, dia kan bersaksi nih. Dia kan di hadapan para ahli-ahli Farisi kan. Dia menyatakan kesaksiannya bahwa aku melihat Tuhan Yesus itu berdiri di sebelah kanan sang Bapa. Saat itu juga orang Farisi itu bisa menghukum langsung kalau ada yang menista agama. Yesus itu juga berkali-kali. Itu yang saya tanyakan. Benar, Yesus itu juga pernah sebelum dia disalib. Yesus yang waktu Yesus mengaku di depan orang-orang Farisi, dia mengaku sebelum Abraham ada
aku telah ada. Itu kan langsung dilempari dia, tapi dia menghilang karena kata Yesus belum waktunya. Belum waktunya. Jadi setiap ketahuan sama ahli Farisi ini, kan mereka ini kan kalau tidak ada hubungannya dengan orang Romawi, mereka bisa melakukan hukuman itu langsung. Ahli-ahli begitu kah? agama ini. Ya, karena mahkamah Jadi, tertinggi itu mengizinkan. Saat itu kan ada mahkamah agama yang memberikan izin tanpa di bawah persetujuan Romawi. Romawi itu hanya menghukum orang-orang secara sipil, tidak secara keagamaan. Nah, sementara keagamaan itu masih dipegang oleh ahli-ahli Farisi. Ini kan sifatnya lokal, hanya untuk agama Yahudi. Dan ini tidak ada hubungannya dengan orang Romawi. Makanya ketika Yesus pun waktu disalibkan, Pilatus bilang, aku tidak melihat dosa di antara mereka. Cuman kan dibayar si orang-orang Farisi ini supaya udah salibkan aja dia gitu. Jadi Yesus ini juga dengan cara kotor itu disalib. Sebenarnya Pilatus itu udah bilang, aku nggak lihat salah. Secara hukum Romawi nggak ada salahnya. Ya, karena Romawi juga nggak ada urusan dengan Nggak ada aturan karena Yahudi, beda ya, agama. betul. Berarti bisa dibilang bahwa kayak Saulus kan dulu juga ini tuh Ya, mereka kan menganiaya gereja itu karena atas sepengetahuan Gamaliel. Romawi atau tidak ya? Bukan, dia itu di bawah pemerintahan Gamaliel. Dia kan muridnya Gamaliel. Iya, tapi Mahkamah waktu itu kan dia agama. waktu itu kan masih di bawah Romawi, jajahan Romawi kan secara Betul, dia memang sebagai kewargaan jajahan kan dia Romawi. mengikuti hukum Romawi. Betul. Jadi atas Saulus itu atas memang Dia dapat izin dari kedua belah pihak. Dia dapat izin begitu. dari kedua belah pihak karena dia orang Romawi, secara sivil dia orang Romawi, tapi dia kan memang keturunan Benyamin. Dia orang Yahudi, Iya. tapi keluarganya Romawi. Makanya dia itu bertindak semena-mena, sesuka hatinya menganiaya gereja. Gitu. Oh begitu, oke. Karena saya pikir bagaimana bisa rasul lainnya dihukum Romawi kalau katakan dihukum secara Romawi, tetapi ada juga yang dihukum secara Yahudi. Bisa, Apa yang ya. membedakan itu saja kalau saya. Siap. Oke. Udah itu saja. Terima kasih Oke. banyak. Tuhan memberkati Pak Pijaro ya. Terima kasih banyak. Salam. Sama-sama. Kak, spill bukunya. Kan kalian nggak mau Sinaksarion. Aku udah dari dulu loh nge-spillin. Ini baru yang bulan September. Jadi ini ulang tahun perayaan gereja itu dimulai dari bulan September. Nah, karena peristiwanya di bulan September, makanya kita bisa tahu Yesus itu dikandung oleh Bunda Maria itu kapan. Nah, semua kisah-kisah di dalam bulan September ada di sini. Jadi Sinaksarion itu ada per tiap bulan karena ini perayaan. Gitu. Tentang nenek Hana dan Yoyakim, ibunya Bunda Maria juga ada di sini. Ih, banyak banget. Hanya kita tuh kalau ini aja kita banyak sesuatu yang tidak bisa disingkapkan. Jadi harus dari sini juga. Sinaksarion. Jadi kenapa ada orang yang tahu Rasul Petrus itu disalib dengan terbalik, kan di Alkitab nggak ada kan? Itu taunya dari sini tuh. Di spill di Gramedia nggak ada, sayang, ini kan ajaran gereja. Ini adanya di Gereja Ortodoks Indonesia. Kalian kalau mau beli ke gereja lah, bukan pelit loh. Di toko oren ada nggak ya? Saya nggak tahu ya. Tapi coba cari aja di toko oren yang Gereja Ortodoks Indonesia ya. Tapi lebih saya sarankan belinya itu di gereja karena di gereja ini ada. Gitu ya. Ada di Kuitang ada, Di Kuitang ada. Nah itu apa? Terang Timur. Nah itu tuh. Ada yang nge-spill itu Terang Timur. Gitu. Jadi kalau kalian mau tahu sejarah gereja, ya, bagaimana Rasul Paulus itu matinya, Rasul Yohanes matinya, sini ada. Gitu. Hadiahin buku itu ke aku, Kak Alek. Boleh. Jauh kali kita, Kak. Kakak di Malaysia, aku di Australia. Mana lah nanti, Kak? Nantilah ya. Doakan ya, semoga ada gereja. Ya, kalian doakan ya, semoga ada gereja ortodok di Malaysia nanti ya.
Bohong, bohong, bohong. Kalau bohong kenapa lu masih di sini? Hah? Gitu. Enggak lah, enggak ada untungnya aku bohong. Gini ya, kalau aku bohong, aku berdosa. Ya. Terus kalian pun jadi berdosa. Untuk apa? Berbohong itu adalah suatu hal yang paling merugikan bagi saya ya. Saya untuk apa bohong? Di Ambon adakah? Ada. Di masjid adakah? Astaga Tuhan. Thank you, Ningsi. Nah, kok gue dipanggil Ningsi sama Bang Winda? Bang Winda manggil gue Ningsi. Aduh, Bang Winda aja nonton gue loh. Halo, Shark Jero. Salam Kak Agatha. Salam, silakan Bang. Ada yang mau ditanya Bang? Mau bertanya nih, kita kan udah mau memasuki Paskah nih Kak. Kita? Ada si Ningsi lagi di bawah. Ya Bang, lanjut Bang. Iya, kan kita kan ada itu apa namanya, Rabu Abu kan puasa tuh Kak. Jadi Lanjut Bang. Jadi apa bedanya tuh Pak? Kak, puasa kita dengan puasa yang di sebelah itu Kak? Esensinya itu Kak? Bentar ya Bang, bentar Bang. Iya ya. Ya Bang, gimana? Ulang Bang. Ini Kak, di dalam Gimana? Kristenan kan kita kan puasa nih Kak. Bedanya kita Ya, yang puasa sama yang sebelah itu apa ya Kak ya? Ya jauh kali lah bedanya, kok tanya lagi bedanya. Dia puasa karena Tuhannya, kita puasa karena Tuhan kita. Beda lah. Iya. Aku kalau mau jelaskan nanti pakai ayat mereka, ini ada hubungannya dengan ikon bulan Bang. Gitu ya. Saya nggak akan menjelaskan tentang puasa mereka, ya itu pasti ajaran Tuhan mereka ya. Ningsi jangan ketawa ya. Tapi kalau kita itu berpuasa, puasa Prapaskah ini kan untuk mengenang kembali penderitaan Tuhan Yesus. Jadi 40 hari sebelum dia disalibkan itu, Yesus itu sudah mengalami penderitaan itu. Makanya kenapa kita juga berpuasa sama seperti Yesus Kristus. Sebelum dia mengalami penyaliban itu, Paskah itu, gitu. Jadi tujuan kita adalah untuk turut merasakan penderitaan Yesus. Puasa Prapaskah ini, gitu. Lalu gini Kak, misalnya nih saya menjalani puasa nih Kak, ya, tiba-tiba lupa gitu kan, lupa melanggar pantangan atau makan gitu Kak, membatalkan nggak itu Kak? Nggak apa-apa, karena kita kan tidak sadar. Dan apabila lagi ya kita lagi berpuasa terus ada yang menawarkan kita makanan, kita justru tidak boleh menolak itu, dan kita justru harus menerimanya gitu. Tuhan itu mengerti. Nah, selesai kita makan itu ya kita lanjut lagi aja puasa. Boleh. Oh ya. Tapi Oke. jangan pula kau sering-sering nggak apa-apa. Enggak lah Kak, saya kan baru dibaptis Kak kemarin. Siap. Bang. Ya, terima kasih ya Kak Agatha. Sama-sama, Tuhan memberkati Bang Zal. Amin. Puasa patung ya begitu. Puasa patung. Ningsi mirip pacar saya. Hah? Nah itu Arta. Romo juga bilang gitu tadi, asal jangan satu ember, makanya ini bahaya. Jadi gini ya teman-teman ya, di gereja ortodoks itu gini ya. Jadi dimanapun parokinya, itu pasti minggu ini adalah minggu pertobatan ya. Hari ini kita itu masuk dalam minggu pertobatan, benar nggak Arta? Ya, jadi di gereja manapun, paroki manapun kamu, imamnya berbeda, tapi topiknya ini pasti sama. Di setiap gereja itu sama. Di tempat saya juga seperti itu. Kamu gereja di Australia, gereja di Rusia, gereja dimanapun, pasti topiknya, homilinya hari ini
itu pasti sama di semua gereja. Inilah yang dikatakan ajaran yang kudus, yang satu, yang kudus, yang Katolik dan yang apostolik. Ini yang satu, yang Katolik itu yang satu ini ajarannya itu satu menyeluruh. Ini kita peringatan hari ini ya, peringatan hari pertobatan gitu. Jadi di paroki manapun pasti kamu akan menemukan satu tema homili yang sama gitu. Jadi kayak tadi si Harta, iya Kak, tadi Romo gitu. Iya, karena memang sama semua di benua manapun kamu. Kerennya gereja ortodoks itu gitu. Apapun parokinya, kalau hari ini kamu memperingati perayaan ini, ya kamu harus itu. Kayak kemarin perayaan hari Epifani, hari Jumat kami ke gereja, hari Sabtu kami juga berliturgi, hari Minggu kami berliturgi. Sempat saya dapat itu ya, ibadah itu Jumat, Sabtu, Minggu, karena itu Jumat, Sabtu, Minggu itu perayaan terus, seperti itu. Ya, Katolik juga gitu, memang betul. Banyak sujud kok kan, betul kan, Arta? Nih, karena ini adalah minggu pertobatan. Hari ini kau banyak sekali sujudnya, keren kan? Gitu. Tapi nanti ya, setelah kebangkitan Yesus, kita itu hanya membungkukkan aja tanda penghormatan kita. Lama kali Kak ibadahnya, rasakan. Ini nggak prostan. Ya ini si Borpas ini memang adik yang paling durhaka ya. Oke, ini kita naikkan lagi yang lain ya. Kak, berarti perayaan ibadah minggu itu jadulnya beda hari dengan hari biasanya nggak Kak? Nggak. Halo. Apa? Suarez. Halo Suarez. Halo. Ya, salam Kak. Ya. Shalom. Salam Pak Suarez. Ini mau ditanyakan Pak Suarez. Ya, mau nanya nih Kak. Silakan. Tolong Kak Gata jelaskan tentang itu nanti di akhir zaman itu, apakah kita masih bisa kenal dengan saudara-saudara dan keluarga kita ya Kak? Iya, masih kenal. Itu dasar ayatnya di Lukas 16 dari ayat 19 sampai 20 sekian. Gitu Bang Suarez. Oh gitu ya. Kasih ya Kak. Udah itu aja. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati Bang Suarez. Oke, ada lagi yang mau bertanya kah? Oke. Oke, halo no bon 58. Halo. Halo. Ya, Selamat silakan, malam. Pak Murti. Selamat malam, Kak. Ini saya emang Kristen, tapi memang dalam ini omongnya kata belum pernah terdengar tentang sunat 8 hari. Mungkin perlu penjelasan kenapa sunat harus 8 hari, bukan harus 12 tahun. Itu perjanjian Tuhan ya, yang Tuhan ikat dengan Abraham. Bapak bisa baca di dalam Kejadian 17. Kenapa 8 hari? Karena dari 8 orang kita ini semuanya berasal. Ya, ingat waktu Nuh. Bapak tahu waktu Nuh itu Ya, mendirikan Bahtera? Ya. Dari 8 orang ini, dari situlah kita ini hidup. Memiliki kehidupan. Kan waktu hari bah itu datang, air bah itu datang, semua ini di bumi hanguskan. Jadi kenapa harus dari 8 hari? Keturunan dari Nuh ini harus diselamatkan dengan cara mengikat janji ya di keturunan itu, karena kan sunat itu adalah janji keturunan. Makanya kenapa 8 hari? Karena kita berasal dari keturunan Nuh. Nuh yang 8 orang itu yang selamat di air bah itu. Itu dasar Tuhan mengikat perjanjian itu, kenapa harus berumur 8 hari. Seperti itu, Pak Nobon. pendapat saya termasuk beda. Pendapat saya waktu belum ketemu Agatha, setahu saya 8 hari karena sebagai perjanjian antara Abraham dengan Yahweh,
8 hari sunat, otomatis anak 8 hari sampai umur mungkin 5-6 tahun kan tidak pakai celana, jadi kan kelihatan kalau sunat. Maka mengingat bahwa kita itu ada perjanjian. Tapi kalau misalkan sunat udah 12 tahun ditutup semua, mana tahu ada perjanjian, karena sunat masa diperlihatkan nggak mungkin setelah 12 tahun, maka harus 8 hari. Bukan seperti itu pengertiannya. Ya, terima kasih. Iya, karena anak 8 hari itu juga nggak diler, Pak, itu dibedong. Justru nggak boleh dibuka, karena dia nanti kedinginan, Mas Wani. Gitu. Oh iya, iya. Jadi itu. Ya, terima kasih. Jadi dasarnya itu adalah karena kita dari keturunan Nuh. Gitu. Makanya Allah menjanjikan keturunan kepada Abraham juga 8 di hari yang ke-8 itu disunat. Ya, ada lagi, Pak? Saya cukup begitu. Nah, Ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Iya. Cie yang di bawah nggak tahu disunat umur 8 hari ya, yang nggak punya Taurat. Yang nggak tahu ya kan, bahwa Abraham itu disunat umur 8 hari. Cie yang nggak tahu apa-apa. Yang kehilangan Taurat Musa, atau sebenarnya nggak pernah kenal Taurat Musa. Cie. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.